Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi kabut pagi dan bisikan angin hutan, hiduplah seorang janda renta bernama Mbok Siti. Tubuhnya yang ringkih sudah lelah bertarung dengan usia, dan kantongnya lebih kering daripada daun kering di musim kemarau. Hanya satu cahaya yang menyinari hari-harinya, putranya, Ceceng, pemuda tangguh berhati emas yang tak pernah mengeluh, meski bahu-bahunya menanggung beban dunia. Mereka bertempat tinggal di gubuk reyot yang nyaris roboh. Berdiri miring di atas sepetak tanah, sewaan milik Tuan Haji Karim, seorang tuan tanah yang hatinya lebih keras daripada batu karang. Terkenal kikirnya hingga para petani bergunjing di warung kopi. Setiap fajar menyingsing, sebelum ayam jantan bernyanyi, Mbok Siti dan Ceceng sudah menyusuri jalan setapak berbatu menuju hutan belantara. Tangan mereka yang kasar memetik ranting dan batang kayu bakar, sambil berbagi cerita sederhana tentang mimpi-mimpi kecil yang tak pernah pudar. Saat matahari mulai naik, tumpukan kayu itu dibagi, sebagian besar dibawa Ceceng ke pasar ramai, dijual untuk sesuap nasi. Sementara sisanya disimpan untuk menghangatkan perut mereka di malam yang dingin. Mbok Siti pulang lebih dulu, membersihkan gubuk dengan sapu ijuk usang. Sementara Ceceng berjuang di antara tawar-menawar pedagang. Uang hasil jualan, sebagian untuk beras putih mengkilap dan lauk sederhana seperti tempe goreng. Sisanya ditabung rapat-rapat bukan untuk kemewahan, tapi untuk membayar sewa tanah yang seperti duri menusuk setiap bulan. Pagi itu, langit seolah menangis pilu. Hujan deras semalaman meninggalkan udara yang menusuk tulang, dinginnya seperti pelukan musim dingin yang tak diundang. Ceceng tetap berangkat ke hutan, langkahnya tegar meski lumpur menempel di kakunya. Mbok Siti, yang tiba-tiba demam tinggi, terpaksa tinggal di gubuk, tubuhnya meringkuk di atas tikar usang. Kayu-kayu yang dipungut basah kuyup, tak menggoda pembeli di pasar yang lebih memilih barang kering. Uang hasil jualan, hanya recehan yang tersisa, setelah membeli segenggam beras. Ceceng pulang dengan hati gundah, dan saat membuka pintu gubuk, hatinya seperti ditusuk. Mbok Siti terbaring pucat, napasnya tersengal, wajahnya seperti daun layu. Dengan tangan gemetar, Ceceng memanggil dukun kampung, tabib tua yang mengandalkan mantra dan ramuan herbal. Tabungan mereka yang pas-pasan ludes untuk obat pahit dan upah dukun. Esok paginya, Ceceng terjebak dalam pusaran dilema yang menyiksa. Ke hutan berarti perut lapar, tapi tinggal di rumah berarti ibunya tak terurus. Akhirnya, dengan air mata tertahan, ia memaksa kakinya melangkah, berjanji pada hati sendiri hanya sebentar. Kayu terjual ala kadarnya, dan Ceceng berlari pulang. Napasnya tersengal. Tapi apa yang dilihatnya? Mbok Siti duduk di sudut. Air mata mengalir deras seperti sungai deras di musim hujan. "Mak, kenapa nangis? Ada apa, Mak?" tanya Ceceng. Suaranya parau oleh kekhawatiran. Mbok Siti menyeka pipinya, berusaha tersenyum meski bibirnya gemetar. "Ah, nggak apa-apa, Nak. Emak cuma kasihan lihat kau berjuang sendirian gini. Emak nggak bisa bantu apa-apa lagi. Seperti pohon tua yang cuma numpang hidup. Jangan dipikirin, Mak. Ceceng kuat kok. Yang penting Mak cepat sembuh, biar kita bisa cerita-cerita lagi sambil makan nasi hangat," jawab Ceceng, memeluk bahu ibunya lembut. Meski hatinya hancur, Mbok Siti menyembunyikan rahasia yang menggerogoti dadanya. Beberapa jam sebelum Ceceng pulang, Tuan Haji Karim datang menghantam pintu gubuk seperti badai. "Sewa tanah, mana uangnya? Jangan main-main," bentaknya, mata sipitnya menyala amarah. Mbok Siti, dengan suara lemah, menjelaskan, uang habis untuk obat, untuk menyelamatkan nyawanya yang kian rapuh. Tapi tuan tanah itu tak bergeming, malah menggelegar marah, mengancam usir mereka seperti anjing liar. Itulah yang mematahkan hati Mbok Siti. Air matanya menjadi sungai penyesalan. Hari berganti hari, penyakit Mbok Siti merayap seperti ular berbisa. Tubuhnya menyusut, kulitnya keriput seperti kertas usang. Tapi Ceceng merawatnya dengan kesabaran malaikat memberi obat, menyeka keringat, bercerita dongeng lama untuk menenangkan malam. Namun, takdir Tuhan tak bisa diganggu-gugat. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang pilu, Mbok Siti menutup mata selamanya, meninggalkan Ceceng sendirian di dunia yang tiba-tiba terasa lebih luas dan dingin. Anak yatim piatu. Itulah nasibnya sekarang, hanya angin hutan yang menjadi sahabat setianya. Belum sempat duka itu mereda, pintu gubuk diketuk lagi. "Tuan Haji Karim."
dengan wajah tegas seperti batu, menagih sewa sesuai janji lama dengan Mbok Siti. Ceceng dengan jujur mentah, mengaku tak punya apa-apa. Maaf Pak Tuan, semua habis untuk mak saya. Kosong, katanya, suaranya tegar meski lututnya gemetar. Amarah tuan tanah meledak seperti gunung berapi. Kalau gitu, kerja di sawahku, ganti rugi dengan keringatmu, atau minggir dari tanah ini. Ceceng mengangguk patuh, tak ada pilihan lain di dunia yang kejam ini. Mulailah ia menjadi buruh sawah. Cangkulnya menjadi sahabat baru, menggali tanah basah untuk menebus hutang yang tak pernah ia buat. Pagi itu, langit mendung seperti kain kafan. Tapi hati Ceceng tetap tabah, bahkan sedikit riang, karena rutinitas memberinya tujuan. Ia tiba di sawah, mulai mencangkul dengan semangat api. Keringat bercucuran seperti hujan musim panen. Tak lama, langit pun ikut menangis, hujan rintik-rintik dulu, lalu deras bagai air terjun. Ceceng tak bergeming, cangkulnya terus menari di lumpur. Tiba-tiba, gemuruh halilintar menggelegar, petir menyambar seperti cambuk dewa. Tapi aneh, sesuatu dalam dirinya, mungkin panggilan tak kasat mata mendorongnya tetap bertahan, seolah alam semesta punya rencana rahasia. Di tengah derasnya guyuran, mata Ceceng tertarik pada kilau samar tak jauh dari cangkulnya. Ia mendekat, menyeka air hujan dari wajahnya, dan terpana seekor keong. Bukan keong biasa yang licin dan biasa saja, tapi keong ajaib yang bersinar seperti emas cair di bawah petir. Cahayanya menari-nari seperti bintang jatuh. Dengan hati-hati, Ceceng mengambilnya, menyimpannya di saku bajunya yang basah, lalu membawanya pulang seperti harta karun. Di gubuk, ia letakkan keong itu di tempayan tanah liat, tutupnya rapat, sebelum kembali ke sawah menyelesaikan tugasnya. Sore menjelang, ia pulang lelah, tapi apa yang dilihatnya membuatnya terpaku. Halaman gubuk bersih kinclong, lantai disapu hingga mengkilap, dan di atas meja kayu usang, hidangan mewah, nasi putih mengepul, ayam goreng harum, sayur asem segar, dan secangkir teh hangat yang menggoda. Ceceng mengintip sekeliling, mencari jejak orang asing tapi kosong. Tak ada asap dapur atau bekas pisau potong. Lapar menggerogoti, keraguan pun sirna, ia lahap semuanya. Rasanya seperti pesta di istana. Hari berikutnya, pola itu berulang. Ceceng bekerja keras di sawah, pulang ke rumah ajaib yang rapi dan penuh makanan. Pikirannya berputar-putar seperti roda gerobak. Siapa gerangan makhluk baik hati ini? Akhirnya, tekadnya membara. Suatu pagi, ia berpura-pura pergi ke sawah, membawa cangkul dan peralatan, tapi malah bersembunyi di balik tumpukan jerami di belakang gubuk. Dari lubang dinding, ia mengintip dengan napas tertahan. Hati berdebar seperti genderang perang. Rumah sepi seperti makam, tapi tiba-tiba, tempayan bergetar, tutupnya bergeser pelan, dan dari dalamnya muncul seorang wanita, bukan sembarang wanita, tapi bidadari dari negeri dongeng. Rambutnya hitam legam seperti malam, kulitnya sehalus sutra, matanya berkilau seperti danau di bawah bulan purnama. Ceceng tak berkedip, menyaksikan gerakannya yang anggun, menyapu lantai dengan sapu halus, merapikan bangku-bangku riot, lalu melangkah ke dapur. Entah dari mana, bahan-bahan muncul seperti sulap beras, daging, rempah, dan ia memasak dengan irama tari. Aroma harum memenuhi udara seperti janji surga. Ceceng tak tahan lagi, ia melangkah masuk, pintu berderit pelan. Wanita itu tersentak, matanya melebar ketakutan, dan dengan cepat ia lompat kembali ke tempayan. Tapi Ceceng lebih cepat, ia meraih tutupnya, dan pecah. Tempayan hancur berantakan, dan wanita itu jatuh berlutut, air mata mengalir seperti mutiara. Dengan suara gemetar, ia bercerita, "Aku Lestari, bidadari dari kayangan yang dikutuk dewa. Karena kesalahan kecil, tubuhku berubah menjadi keong emas, terperangkap di dunia fana, hingga seseorang membebaskanku dengan cinta tulus. Kau telah mematahkan kutukan itu. Cinta lahir dari abu keajaiban itu." Lestari menjadi istri Ceceng, dan gubuk riot berubah menjadi sarang kebahagiaan. Mereka hidup rukun, saling menyayangi seperti akar pohon yang saling genggam. Tawa mereka bergema di antara pepohonan. Setahun kemudian, Tuhan memberkahi mereka dengan seorang putri elok bernama Sri Nawangsi, bayi dengan senyum yang mencerahkan hutan, mata yang penuh rahasia langit. Suatu siang cerah, saat Lestari membersihkan rumah, sapunya menyentuh balai-balai tua tempat Mbok Siti dulu berbaring. Di bawah tikar usang,
Tersembunyi seperangkat kain sutra berkilau pakaian bidadarinya. Jantung Lestari berdegup kencang. Takdir Kayangan memanggilnya pulang. Dengan hati terbelah dua, ia kenakan kain itu. Tubuhnya ringan seperti awan. Melihat suami dan anaknya tertidur lelap, air matanya jatuh pelan. Cinta duniawi versus panggilan abadi. Lalu, dengan sayap tak terlihat, ia terbang ke angkasa, meninggalkan jejak bintang di langit senja, kembali ke Kayangan di mana bidadari-bidadari menari di antara awan. Ceceng dan Nawangsi ditinggal dengan kenangan manis, tapi hati mereka tahu, cinta sejati tak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah bentuk, seperti keong emas yang menjadi legenda abadi.